Nadham Azkiya halaman 32 baris katilu tiluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Tali akhi Ihya Ghazaliyin tanal fihi syifa min kulli da'in a'dala. Saderek nupalai bagja di dunia akhirat. Wahai saudara yang ingin bahagia di dunia akhirat, kedah ngaos Ihya Imam Ghazali nupun jula harus mengkaji kitab Ihya Imam Ghazali yang sangat utama, yang sangat punjul, yang sangat utama. Jadi saur ya nadham kinadham nganasehatan ka urang, memberi nasihat kepada kita. Wahai saudara, jika kamu menginginkan bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, gimana caranya? Kamu harus mengkaji kitab Ihya Imam Ghazali yang amat unggul. Baca ta kitab Ihya teh, harus dibaca, diamalkan. Wah, bahagia gerah. Hayang bahagia teh, hayang sarusah wae. Bisi hayang sarusah, hayang bahagia teh, baca kitab Ihya. Alhamdulillahnya kurang diaos kitab Ihya sok saonaos ya, ieu mah ngalap berkah we nya. Insyaallah naon anu didawuhkeun ku musannif di dieu bakal panggih jeung kabagjaan. Amin. Itu ngaji kitab Ihya teh. Kunaon bet kitu didinya kapendak ubar sagala penyakit. Didinya kapendak ubar sagala penyakit. Di dalam kitab Ihya akan terdapat obat segala penyakit, terutama penyakit hati maksudnya. Penyakit apa? Penyakit hati. Banyak penyakit hati itu. Ya, ada kikir, itu penyakit hati, kikir. Kemudian sombong, kemudian ujub, bangga diri, kemudian riya, ibadahnya ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, bukan karena Allah. Kemudian hasad, penyakit hasud, tidak senang lihat orang dapat rizki, dapat keuntungan, dapat kenikmatan. Kemudian penyakit hati itu diantaranya besar marah, gede amek, babari kasinggung. Itu teh penyakit hati. Babari kasinggung, gede amek, besar marah. Apalagi syarahut ta'am, ya, rakus makan, segala diasupkeun karena beuteung teh. Syarahul wiqa, mata keranjang, ya. Terus hubul mah, cinta akan harta. Itu penyakit hati. Cinta akan resep karena duit. Resep teu? Nah, gara ring teh. Aing sugan gering we sugan teh. Sugan teh geus calager. Urang teh gara ring ya. Alhamdulillah lumayan jelema gering aku gering mah. Ya. Lumayan lah ya. Yang ke-10-nya hubul jah, cinta akan jabatan, ingin dihargai oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, itu penyakit hati. Nah, itu ada obatnya semua. Semua penyakit hati oleh Imam Ghazali diterangkan obatnya, cara berobat supaya ini hati ini sehat. Kalau hati kita sehat, badannya nanti jadi sehat. Di antara penyakit badan itu karena hatinya kurang sehat. Tapi untuk kelas kita itu, kalau untuk kelas aulia diberi sakit badan itu untuk menaikkan derajat mereka. Tambah derajat, tambah tinggi derajatnya. Kalau untuk para kekasih Allah,
Para ulama Allah diberi sakit sengaja supaya tambah naik derajat kemuliaannya di sisi Allah. Kalau kita itu penyebabnya ya penyakit hati. Jelma orang punya penyakit hasud itu hatinya sakit terus, marah terus, kesel terus, akhirnya terganggu kesehatan badannya. Orang gampang tersinggung, akhirnya naik terus darahnya, nggak turun-turun, bukit naik. Babari kasinggung tuh dah, sidatul ghadab, besar marah. Ini penyakit hati. Coba kalau hatinya sehat, nikmat, ya hidupnya akan nikmat, ya hidupnya akan bahagia. Apapun yang ia hadapi kehidupan di dunia akan bahagia ketika dia hatinya sehat, enak. Ketemu sama orang nikmat, itu berteman nikmat, enak hidupnya, bahagia, selalu bahagia. Lihat orang lain maju usahanya gembira, lihat orang lain mendapatkan nikmat bahagia, enak, ya bahagia hidupnya. Orang kalau hatinya sehat, ini yang menjadi sebab ya hilangnya bahagia itu, sumpek, ya bingung, susah, itu karena penyakit hati. Kita ini punya penyakit hati. Nu bangga, nu manular, nu matak pisan bahla. Yang sulit, bangga di Sunda, bangga sulit. Yang sulit, coba itu penyakit hati itu sangat sulit mengobatinya. Ya, tidak sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Orang itu kurang serius di dalam mengobati penyakit hati. Kita aja ingin sehat badan harus serius. Kata dokter, ini dimakan obatnya sehari 3 kali. Sebelum makan dan sudah makan. Ini enggak dimakan obatnya. Gitu ya gering banget. Ya, atau dimakannya 1 kali, tidak mengikuti tata cara atau saran dari dokter. Makanya geus kronis, mahna kronis. Ya, darah tingginya tinggi. Belum diabetesnya luar biasa stadiumnya, wah, aya taeun teu ngagugu ka dokter, gitu ya wilujeng gering namanya, gitu. Gitu deui urang penyakit hati, ya Allah, kronis, penyakit sombongnya kronis, penyakit ujubnya kronis, wah, penyakit apalagi riaknya kronis, penyakit kikirnya kronis, kronis kabeh. Kronis gitu kudu kumaha, kudu ka ICU teh mah. Teu cukup ke obat hungkul, kudu ka ICU. Wah, ya harus ditangani dengan serius karena ini penyakitnya sangat berbahaya. Penyakit hati ini penyakit yang bisa mengundang murka Allah. Yang bisa mengundang apa? Murka Allah. Maka kata ulama, ilalul qulubi uqubatun wa ilalul ajsami rahmatun. Apa anak-anak? Jangan ngantuk atuh anak-anak, bangun. Ayo, bangun. Ilalul qulubi uqubatun wa ilalul ajsami rahmatun. Ilal itu artinya penyakit. Penyakit hati, uqubatun, mengundang siksaan Allah. Babari hayang disiksa ku Allah mah babari. Kuku teh penyakit hati. Harayang disiksa ulahnya sing salamet sadayana. Jadi yang mengundang murka Allah, azab Allah, kemarahan Allah adalah penyakit hati. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Kurang apa itu iblis? Orang ibadahnya sangat luar biasa kok. Bahkan ahli ibadah kita kalah sama iblis. Ya, dibandingkan ibadah iblis sama dengan kita, masih hebat ibadah iblis. Sujudnya 80.000 tahun.
Kungsi orang sujud saputing tercengkat-cengkat atau sholat saputing di maghrib di subuh ente dah hees balik subuhnya. Iblis ini hebat, sholatnya sujudnya kepada Allah hebat ya, nggak tanggung-tanggung 80.000 tahun. 80.000 luar biasa. Kemudian di mana duduknya saat itu? Di surga, nggak tanggung-tanggung, tempatnya saat itu di surga Allah. Surga tempat yang sangat mulia. Kemudian bertemannya dengan yang para kekasih Allah, malaikat, nggak tanggung-tanggung lagi. Bertemannya dengan para malaikat, para kekasih-kekasih Allah. Ternyata iblis juga pernah mengajar, pernah menjadi guru besar. Di mana? Di surga. Berapa tahun menjadi guru besarnya? 20.000 tahun. Ngajina, ngawurukna 20.000 tahun. Sanggup ngaji eta ngawuruk. Ulah dilatih urang 8 jam ya. Di ngaji 8 jam bari nunutan mah. Sangam ku ngadinten gitu. Sajam ge geus saroream. Komo 8 jam. Iblis itu sudah luar biasa. Dijelaskan qala Ka'bul Ahbar inna iblis al-la'in kana khazinal jannah 40 alf sanah. Ya urang ulah bangga ku ibadah urang. Ya. Jangan bangga kita, berbangga diri dengan ibadah kita. Kalah ibadah kita sama iblis. Kita harus tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Iblis yang dilaknat ini menjadi juru kunci surga. Juru kunci artinya yang memegang kunci surga, khazinal jannah. Juru kunci berapa tahun? 40 alf sanah, 40.000 tahun. Tuh kagok jadi kuncen sawarga. Jadi kuncen sawarga 40.000 tahun tuh. Kemudian wa ma'al malaikah thamanina alf sanah. Iblis berteman dengan malaikat. Tuh kagok. Para wali Allah malaikat teh. Berteman dengan para kekasih Allah, ini para kekasih Allah yang luar biasa. Selama berapa tahun? 80.000 tahun. 80.000 tahun berteman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wa'adhal malaikah 20 alf sanah. Menasehati, memberi wejangan kepada malaikat selama 20.000 tahun. Ngawuruk iblis ge. Eleh urang ku eleh itu dibandingkan ibadah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan iblis. Hebat iblis. Wa sayyidal karubiyin 30 alf sanah. Iblis pernah menjabat pimpinan malaikat karubiyin, pimpinannya para malaikat karubiyin selama 30.000 tahun. Wa sayyidar ruhaniyin alf sanah. Iblis pernah menjadi pimpinan malaikat ruhaniyin selama 1000 tahun. Luar biasa. Wa tafa haul arsy 14 alf sanah. Dan iblis tawaf di sekeliling arasy selama 14.000 tahun. Wa kana ismu fis sama'id dunya al-abid. Namanya iblis ini namanya di langit dunia al-abid, ahli ibadah. Wa fis tsaniya az-zahid. Di langit kedua nama iblis itu adalah yang zuhud, tidak cinta kepada dunia. Wa fi tsalitsah, di langit yang ketiga al-arif, yang mengenal kepada Allah. Mengenal kepada arif billah, mengenal kepada Allah. Wa fi rabi'ah,
Pada langit yang keempat, nama iblis Al-Wali, kekasih Allah. Tuh, kungsi jadi kekasih Allah iblis teh. Wa fil khamisah, di langit yang kelima At-Taqi, yang bertakwa. Wa fis sadisah, dan pada langit yang keenam Al-Khazin, juru kunci. Wa fis sabi'ah Azazil, dan di langit ketujuh namanya Azazil. Wa fil lauhil mahfud Iblis. Di lauhil mahfud namanya Iblis. Tuh gitu ya. Jadi ini bahayanya penyakit hati. Iblis begitu hebatnya ibadahnya, begitu hebatnya pengetahuannya, gara-gara satu, punya penyakit hati. Gara-gara apa? Punya penyakit hati. Lalu dia tidak mau berobat, tidak mau mengobati penyakit hatinya. Maka oleh Allah diusir dari surganya Allah. Diusir dari surga. Ini yang sudah ada di surga punya penyakit hati, diusir. Apalagi yang belum masuk surga dulu punya penyakit hati, nggak mau berobat. Ini yang sudah ada di surga, ya, sudah menjadi penghuni surga, diamnya di surga, pangkatnya luar biasa, pernah menjadi kekasih Allah, waliyul, pernah menjadi arifun, pernah menjadi abidun, zahidun, taqiyun, khazinun, azazil. Akhirnya iblis, na'udzubillah min. Karena apa? Karena satu, dia punya penyakit hati, lalu tidak mau berobat, tidak sadar. Apa penyakit iblis? Yaitu sombong. Itu nu sombong mah bujeng-bujeng nu can asup ka surga. Nu geus aya di surga ge diusir. Jelema su sombong mah. Komo nu can asup ka surga tuluy rek naon sih sombong-sombongan? Sombong ku ilmu, sombong ku ibadah, sombong ku harta, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kecantikannya, kegantengannya. Apa yang pantas disombongkan oleh kita? Nggak ada. Itu contoh ya, contoh bahayanya penyakit hati. Nanti ilalul qulub uqubah. Penyakit-penyakit hati bisa mengundang murka dan siksaan Allah. Nanti di akhirat itu yang disiksa bukan orang yang sakit badannya, bukan orang yang sakit gigi, bukan orang yang sakit perut, bukan. Tapi yang disiksa nanti di akhirat orang-orang yang sakit hatinya. Dia punya penyakit sombong, punya penyakit ria, punya penyakit kikir, punya penyakit ujub, punya penyakit hasad, penyakit yang lainnya lagi. Lalu dia tidak mau berobat, lalu dia biarkan itu penyakit. Nah itu dikhawatirkan dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilalul ajsami rahmah. Penyakit-penyakit jasad itu bisa mengundang rahmah, kasih sayang Allah. Dipikanya ku Allah. Bisa ngondang kanyah Allah, gering awak mah, dengan catatan dia ridho dan sabar atas ketentuan Allah. Dia ridho atas ketentuan Allah, dia sabar atas ketentuan Allah. Allah berikan kemuliaan. Kalau orang sakit badannya, ansararea nu dibikasieun teh ku urang teh nyeri awak, gering awak, penyakit rata-rata umumnya manusia kelas-kelas kita ini para du'afa, orang-orang yang lemah iman, ya. Kita ini orang-orang yang lemah iman. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Amin. Orang-orang yang kelas lemah iman itu rata-rata yang lebih ditakutkan itu penyakit jasad, bukan penyakit hati. Coba kalau diponis oleh dokter ini nggak ada obatnya, ini sulit sehatnya, ini waduh udah berbahaya, rek tenang mah, oh gelisah,
cari dokter kemana, cari alternatif, wah habis-habisan. Jual rumah, jual tanah, jual mobil, jual untuk apa? Mengobati jasad. Ingin bari urang geus ngajual naon hayang cager hate. Sugan sagram atuh. Sagram ngajual emas, hayang cager hate. Ya, itulah. Karena kenapa? Nanti dijelaskan di kitab Ihya. Alasannya, orang-orang itu tidak fokus terhadap pengobatan penyakit hati. Karena penyakit hati ini, yang pertama, orang yang sakitnya tidak merasa dirinya sakit. Orang yang sakitnya tidak merasa dirinya sakit. Oh, jelema nutur boga rasa gering rek ubar kumaha kuring mah sehat. Bisa lumpang, bisa ningali, bisa dah barang tuang, ngaon geringna. Ya, tidak sadar bahwa dirinya sedang sakit. Maka kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, orang yang sakit hati itu, yang sakit hatinya seperti orang yang mempunyai penyakit belang di mukanya. Mukanya itu berpenyakit belang. Kulitnya itu belang. Tapi seumur hidup dia belum pernah bercermin. Saumur hidup tekungsi ngenteng. Perasaan manehna teh kasep atau teu kasep? Dataran ngenteng. Kasep. Ya, padahal belang. Kawajhi kabarosin fi wajiman la mir'ata lahu. Seperti penyakit belang pada muka orang yang tidak pernah bercermin. Dikasih tahu marah dia. Saon maneh nyebut kuring bual belang, kuring mah henteu. Da teu kusi naon? Ngenteng. Dibejaan ge ka amek-amekan. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Yang kedua, penyakit hati itu tidak terasa sakitnya sekarang di dunia. Boga koret teu gara nyeri, sugan langsung panas tiris koret teh. Gumede panas tiris. Ujub panas tiris dan teu. Tidak terasa sakitnya sekarang di dunia. Matak naon kuring kudu diubaran naon teu nyeri. Ya. Tidak terasa sakitnya di dunia. Kapan akan terasa? Nanti ketika sakaratul maut. Apalagi setelah mati. Itu akan terasa bahayanya penyakit hati. Jadi bahayanya penyakit hati itu akan terasa ketika sudah mati. Akan terasa tuh bahayanya penyakit hati. Yang ketiga, dokternya sulit. Dokter hatinya cari dokternya sulit. Siapa dokternya? Ulama yang mengamalkan ilmu itu baru dokter. Dokter hati itu alimun amilun. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang berilmu banyak. Yang berilmu itu banyak. Cendekiawan banyak yang berilmu. Tapi yang mengamalkan ilmu ini yang sangat sedikit. Ya, yang mengamalkan ilmu yang sangat sedikit. Dokternya ada juga sulit, sedikit. Ada dokter ternyata lagi sakit. Cok aina pasien boga penyakit naon stroke. Datang ke dokter, dokterna keur stroke. Teu bisa ngomong, teu bisa hudang. Bisa ngubaran moal. Nu stroke ieu nu stroke. Cek dokter teh bujeng-bujeng ente gering-gering. Ini sekarang terjadi. Yang berilmu banyak, banyak yang berilmu. Tapi yang mengamalkan ilmu ini yang sedikit. Itulah dokter hati itu yang sulit. Itu kata Imam Ghazali. Nanti dibahas tuh di juz 4 ini. Sebentar lagi kita membahas ke situ. Ternyata kenapa lebih banyak penyakit hati daripada penyakit jasad? Pasien-pasien hati daripada pasien jasad
ternyata alasannya tiga perkara tersebut. Satu, alasannya karena orang yang sakit hatinya tidak merasa dirinya sedang sakit. Kedua, karena rasa sakitnya tidak terasa sekarang di dunia. Ketiga, karena sulit dokternya. Aina pasien geus teu rumasa gering. Tuluy manehna teh teu ngarasakeun nyerina. Terus manehna teh eueuh dokter. Kumaha rek cageurna? Hese rek cageurna. Nah, itu ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Ihya ini penyakit-penyakit hati. Yang tadi itu sombong, bagaimana cara menghilangkannya, cara mengobatinya. Ya, ria, bagaimana cara mengobatinya, hasad, penyakit hasad ya. Bagaimana cara mengobatinya? Semua ada obatnya. Di dalam kitab mudah-mudahan panjang yuswa sadayana. Amin. Nu bangga nu manular, yang menular. Nu matak pisan bala, yang sangat berbahaya. Nah itu. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia akhirat ya, baca tuh kitab Ihya, kaji kitab Ihya, ya, dengarkan kitab Ihya, bacaan kitab Ihya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada semuanya. Disehatkan hati kita semua, disehatkan jasad dan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin.